Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, marilah kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, 2 malam yang lalu kita membaca makna isyari dari ayat 210 dari surat Al-Baqarah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi artine manjingaken ati rohani ing dalem Islam iku arep ngilangaken pakartine nafsu lan sifate nafsu, lan arep ngilangaken sifate hayawaniyah, lan arep den enggon-enggoni akhlaqur ruh lan akhlaqul malaikah. Qala ta'ala kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Arti memasukkan hati rohani di dalam Islam. Ini masih berkaitan untuk khulufil silmi kafah ya. Memasukkan hati rohani di dalam Islam itu adalah menghilangkan perilaku nafsu dan sifat-sifat nafsu, serta menghilangkan sifat hewaniyah dan memasukkan akhlak roh dan akhlak malaikat. Roh di sini maksudnya malaikat Jibril sebetulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menuliskan di dalam hati mereka iman dan menguatkan mereka dengan roh daripadanya, roh kudus ya, di sini malaikat Jibril. Falhasilu, saat teman-teman ora bisa manjing ati ing dalam Islam yen ora manjing iman ing dalam ati. Jadi kesimpulannya, hati tidak bisa masuk Islam kecuali kalau iman sudah masuk di dalamnya. Jadi iman masuk ke dalam hati, lalu hati baru masuk ke dalam Islam secara kafah tadi. Utawi artine majiaken roh ing dalam Islam iku arep den enggoni roh kelawan akhlaqullah al-karimah, lan arep taslim ridho ing ahkamul azal. Arab ora gumantung masiwa Allah, utawi artine manjingaken sira ing manjingaken sir ing dalam Islam iku arab fana fillah lan baqo billah. Maksud dari atau arti dari memasukkan roh di dalam Islam itu adalah bahwa roh itu ditempati dengan atau dienggoni itu maksudnya ya memang sebenarnya ditempati, arti harfiahnya ditempati roh dengan akhlak karimah, atau dibentuk mungkin roh dengan akhlak karimah, dan taslim ridho, menyerah, berserah diri serta ridho terhadap hukum-hukum azal, hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, tidak bergantung kepada selain Allah. Adapun arti dari memasukkan sir di dalam Islam adalah
fana fillah itu meniadakan diri karena Allah, karena menyatu dengan Allah, dan baqo billah, serta abadi bersama Allah. Jadi fana fillah itu artinya tidak menyadari akan dirinya sendiri, ya. Jadi seakan-akan dirinya itu dimatikan, lalu baqo dengan Allah, lalu abadi bersama Allah. Wa qauluhu la tattabi'u khutuwati syaiton, tegese aja miturut sira kabeh ing lakune setan lan sifate setan, lan iya iku mbangkang perintah lan istikbar. Nah, firman wala tattabi'u khutuwati syaiton, janganlah kamu mengikuti perintah setan, itu maksudnya kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan, ya. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, dan sifat-sifat setan, yaitu membangkang perintah dan menyombongkan diri, merasa dirinya besar, ya. Mengkono iku ngrusakaken Islam. Qala ta'ala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang demikian itu, merasa diri besar itu merusakkan Islam, atau mengikuti langkah setan itu merusak Islam. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah, setan itu membangkang dan merasa dirinya besar, dan karena itu termasuk orang kafir. Falhasilu mongko ora den namani Islam selagine ana ing dalem gautane zahire menungso, ya. Ini selagine ana ing dalem gautane zahire menungso iku ora miturut marang awamiru syar'i lan ora ridho kulla ahkamil qada'il azali, lan takabur alal haqqi lan miturut lakune setan, mongko ora pisan-pisan persifatan Islam ora. Ringkasnya, tidak dinamai Islam, tidak bisa dinamai Islam kalau orang ada di dalam anggota tubuhnya yang zahir itu ada yang tidak mengikuti perintah syara dan tidak ridho dengan hukum qada al-azali, dengan hukum qada yang sudah ada sebelum manusia datang ke dunia, serta takabur atas kebenaran dan mengikuti langkah-langkah setan. Maka yang demikian itu tidak bisa disebut Islam sama sekali. Qauluhu fa in jalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Tegese lamun wus kaprecet sira saking dalane Islam al hakiki ba'dane wis ana burhanul qati', lan iya iku Quran al azim kang wis perintah kelawan den kon manjing ing dalam Islam hakiki, lan den cegah marang miturut lakune setanur rajim. Mongko setuhune Allah ora pisan-pisan kersa paring pituduh ora marang wong kang kaya mangkono kelakuane. Firman Allah, kalau kalian terpeleset setelah bukti-bukti kebenaran datang kepadamu, kepada kalian, maka ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya, kalau tergelincir kalian dari jalan Islam yang benar, sesudah adanya bukti-bukti yang kuat, yang pasti, yaitu Quran yang mulia, dan sudah ada perintah agar masuk Islam hakiki dan dilarang untuk mengikuti langkahnya setan, maka sesungguhnya Allah tidak berkehendak sama sekali untuk memberikan petunjuk kepada orang yang sedemikian itu. Nah, jadi kalau sudah datang bukti-bukti yang banyak
dan jelas, kok masih juga tergelincir, artinya meninggalkan Islamnya hakiki itu, maka Allah tidak akan memaafkan lagi. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang seperti itu. Artinya hakim iku kersa nuduhaken ing wong kang sak kersane den tuduhaken marang makrifatilan marang agamane. Maksud dari hakim itu adalah mau menunjukkan kepada orang yang dikehendakinya ke jalan makrifat dan jalan makrifatnya Allah atau mengetahui Allah dan agama Allah. Wa qaluhu wal yanzuruna illa ayatiyahumullahu. Al-ayah artine iki ayat aweh isyarah setuhune wong kang ora padha mlebu ing dalam Islam babar pisan dohir batin iku ora padha ngenteni angin tekane kiamate. Nah, ayat hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu al-ayah, mereka tidak menunggu kecuali datangnya siksa Allah. Itu artinya bahwa ayat ini menunjukkan isyarat bahwa orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam sama sekali, lahir maupun batin, itu hanya menunggu datangnya kiamatnya saja. Semongso-mongso wis teko kiamate, mongko ningali barang kang den mamang dadi yakin utawi wong kang wis keparingan anwarul iman lan wis kebuka atine kelawan nurul iman, mongko ngerti artine iki ayat kelawan tibane anapun wong kang padha zaik melempeng atine, mongko ora pisan-pisan ngerti ora to iki kalamullah wallahu a'lam. Nah, tadi hanya menunggu kiamatnya. Kalau kiamatnya sudah datang, maka orang tersebut akan melihat apa yang diragukan itu menjadi jelas, menjadi yakin, ya. Tapi sudah tidak ada kesempatan untuk balik lagi. Adapun orang yang mendapatkan cahaya iman dan sudah terbuka hatinya dengan nurul Islam, maka dia tahu artinya ayat ini dengan kapan jatuhnya, kapan terjadinya. Adapun orang yang yang menyimpang atau yang hatinya tidak mau patuh, ya, atau melempeng, itu mungkin menganggap enteng. Adapun orang yang menyimpang dan menganggap enteng hatinya, maka dia tidak akan mengerti apa maksud dari kalam Allah ini, ya, bahwa masuk ke dalam Islam itu idkhulu fis-silmi kafatan, masuk ke dalam Islam itu artinya seperti yang sudah disebutkan di atas. Mongko nuli dawuh Allah Subhanahu wa taala ing utusane Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapurih nakoni ing Bani Israil kelawan taubih takbih pameleh marang Yahudi kabeh. Faqala ta'ala, lalu setelah itu ayat berikutnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya pertanyaan yang bersifat menyalahkan, ya, kepada orang Yahudi. Firman-Nya, Salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinatin wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Takono sira ya Muhammad ing kaum Bani Israel kang maujud ing dalam zamanira, takono pira kang wis paring ingsun ing Bani Israil kabeh saking pira-pira ayat kang tela-tela kang wis anuduhaken ingsun tetepe nubuwah ing Musa kaya dene turune almanna la salwa lan pecahe segara lan temene teken ini enggak lan liya-liyane
mongko lan liyane. Ya, sedikit dulu. Bertanyalah Muhammad kepada kaum Bani Israel yang ada di zamanmu. Tanyalah berapa banyaknya ayat yang jelas yang sudah datang kepada kalian yang menunjukkan yang menunjukkan tetapnya kenabian ya, atas Nabi Musa ya, seperti contoh ayat yang bayinat tadi, bukti-bukti yang jelas tadi, contohnya adalah turunnya manna dan salwa yang sudah kita sebutkan dulu, bahwa ketika ketika Bani Israel ada di padang pasir yang panas, itu lalu minta makanan, lalu mereka mendapatkan makanan manna wassalwa, seperti jeli dan burung puyuh, serta terbelahnya lautan dan dan tongkat Nabi Musa serta yang lain-lainnya. Yang di sini tidak diperinci lagi karena sudah disebut sebelumnya. Mongko wajib Arab syukur, mongko keri-keri padha ganti ing wujude ayat dadi kufur, mongko sapa wonge ganteni ing nikmatullah ayat lan mukjizatur rusul kang anuduhaken ing tetepe risalatur rasul, den ganteni kelawan kufur, kelawan den den ukiri, saya kira den mungkiri ya, tapi ini mungkin ya mungkin benar den ukiri, tapi ini dari bahasa den mungkiri, den ukiri lan den angasi maka wajiblah bersyukur karena sudah banyak tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa Nabi Musa itu betul-betul nabi, tapi mereka lalu mengganti, bukannya bersyukur tapi malah mengganti ayat-ayat itu dengan kufur, dengan kekufuran, artinya mereka tidak mau percaya. Maka barang siapa yang mengganti nikmat Allah yang berupa ayat dan mukjizatul rasul yang menunjukkan kepada tetapnya keterutusan para rasul itu diganti dengan kufur ya, dan dengan cara mengingkari dan membangkang, oleh kufur sause teko iku ayat kelawan nyoto tegese ora padha gelem iman kelawan rusulan, ora gelem tasdik kelawan ayatullah. Iku mongko setuhune Allah iku banget paneksane marang wong kang ora padha syukur, kang ora gelem padha iman. Jadi kalau demikian ya dengan datangnya ayat-ayat dan datangnya bukti-bukti mukjizat dan seterusnya, tapi mereka tidak mau percaya juga ya, tidak mau membenarkan Rasul yang datang dengan membawa mukjizat itu, maka sesungguhnya Allah itu siksaannya sangat keras terhadap orang yang tidak mau bersyukur, yang tidak mau iman. Ya, artinya, ya kalau sudah datang banyak sekali bukti-bukti bahwa Nabi itu benar dan seterusnya, kok masih kufur juga, tidak mau mempercayainya, maka tunggulah kedatangan siksa Allah yang sangat berat. Makna al-isyari. Setuhune iki ayat senajan ingkang den mukhatabi iku sayyidina Rasulullah, tetapi ne paedah iku bali marang amatu ummatihi lan khawasi ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam, umate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utai anapun paedahe marang wong awam iku mongko arep weruosi setuhune Allah iku tatkalane wis paring nikmat marang kawulane kelawan pira-pira wernane nikmat zahir lan nikmat batin, mongko nuli padha ora weruh kadare iku nikmat kelawan padha den ganti kelawan maksiat.
lan kufur iku mongko hak lamun den siksa ya. 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 Sesungguhnya ayat ini walaupun mukhatabnya, walaupun diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi faidahnya itu kembali juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khususnya umat Nabi. Jadi umumnya umat Nabi dan khususnya umat Nabi. Adapun faedah kepada khususnya, kepada umumnya umat Nabi atau umat yang pada umumnya itu adalah agar mereka tahu bahwa ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada hambanya dengan berbagai nikmat zahir maupun batin, lalu umat itu tidak mengetahui kadar kenikmatan itu, lalu menggantinya, tidak tahunya itu dengan cara mengganti dengan maksiat dan kufur, maka ya sudah pantaslah kalau orang itu disiksa. Kaya tingkai kaum Bani Israel sakwise keparingan pira-pira nikmat lan keparingan pira-pira dalailur risalah saking pira-pira mukjizat Rasul. Mongko njaluk marang nabi ini, njaluk pangeran liyane Allah kelawan pangucape qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Lan nuli padha nyembah sapi kencono. Seperti perbuatan Bani Israel setelah diberi berbagai macam nikmat dan berbagai macam dalil bahwa Nabi Musa itu adalah seorang rasul, yaitu dalil itu berupa mukjizat rasul, maka mereka malah meminta meminta Tuhan lain selain Allah. Ya, dengan perkataan mereka berkata, wahai Musa, buatkanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai banyak Tuhan. Ya, jadi konon ketika Nabi Musa membawa Bani Israel lepas dari Mesir, lalu ketemu orang-orang Majusi, dan orang Majusi itu punya banyak Tuhan. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan Tuhan juga, ya, selain Allah. Jadi ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan yang semestinya. Lalu mereka menyembah sapi emas. Mongko sarehne mengkono, mongko dadi males niksa Allah Subhanahu wa taala marang kaum kabeh kelawan banget siksa, kelawan keparingan bala lan qatlun nafs. Karena itu maka lalu Allah membalas mereka dengan siksaan yang keras, ya, yaitu memberikan menimpakan paceklik atau kekurangan makan pada mereka, dan mereka harus membunuh diri mereka sendiri, ya. Untuk tobat itu mereka harus, ini sudah disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Semono uga sira ya mukminin min ummati Muhammad nalika nira wis keparingan nikmatul Islam wal iman lan nikmatul Quran, ojo njaluk arep mengiran dirham dinar, lan ojo ana padha nyembah sapi mas loko, tegese ojo padha gawe pangeran liyane Allah sawise wis keparingan nikmatul Islam wal iman, nrimo nyembah lan mengeran marang Allah Rabbil alamin bloko, ojo pisan-pisan tasyrik. Demikian juga kalian wahai orang mukmin dari umat Muhammad, ketika sudah mendapatkan nikmat Islam dan iman serta Quran, jangan minta Tuhan atau jangan mempertuhankan dirham dan dinar. Juga jangan menyembah sapi, emas dan perak.
Maksudnya, jangan membuat Tuhan selain Allah setelah mendapatkan nikmat Islam dan iman. Terimalah menyembah nyembah Allah saja yang Rabbul Alamin, ya, yang kemarin dulu saya terjemahkan Rabb itu artinya yang mengembangkan, yang merawat, menjaga alam semua saja. Jangan menyekutukannya. Ojo pisan-pisan gawe tasyrik. Jangan membuat sekutu dengan Allah. Artine kelawan yen to padha demen ing donya hingga kalah demene marang Allah lan marang akhirat ketungkul demene ing donya bloko, mongko lamun padha mengkono kelakuane fa innallaha syadidul iqab. Maksudnya tasyrik billah tadi itu adalah mencintai dunia sehingga mengalahkan kecintaan kepada Allah dan kepada akhirat karena terketukul karena terlalu sibuk dengan dunia saja. Kalau demikian maka ketahuilah bahwa Allah itu siksanya maha berat, maha menyakitkan. Ya. Utawi anapun paedai marang khawasul mukminin. Tadi kan itu faidahnya bagi atau pengertiannya bagi awamul mukminin, bagi orang mukmin yang awam. Sekarang yang berikutnya orang yang khusus, ya. Utawi anapun paedai marang khawasul mukminin iku mongko arep weruh setuhune wong kang wis keparingan nikmatul futuh lan nikmatul kasyaf hingga bisa ningali samar-samare alamul mulki wal malakut lan keparingan pira-pira karomat, mongko nuli padha ngaweruhi tingkae lan rumangsa yen awake wis sampurna, mongko nuli madhep lan nuruti karepane nafsu lan genteni nikmatul karomat kelawan mufakate nafsu lan hawane. Fa innallaha syadidul iqab. Nah, adapun pengertiannya, pengertian firman itu kalau ditujukan kepada khawasul mukminin, orang-orang yang khusus yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam perkembangan rohaninya, maka ketahuilah bahwa orang yang sudah mendapatkan kenikmatan tersingkapnya tabir-tabir yang menutupi tabir-tabir gaib dan nikmat kasyaf juga artinya futuh, ya, tersingkapnya tabir-tabir sehingga bisa melihat hal-hal yang samar, hal-hal yang selama ini tidak kelihatan dari alam malakut, alam atas dan alam malaikat dan alam gaib di atas, dan mendapatkan berbagai macam karamat, ya, bisa melakukan hal-hal yang yang menyelisihi kebiasaan, artinya yang khawarikul ada, yang luar biasa. Lalu ketika sudah sampai situ kok lalu mengubah tingkahnya, merasa bahwa dia sudah sampurna, maka lalu mengikuti kemauan nafsu dan mengganti nikmat karomat itu dengan menyepakati hawa nafsunya, maka Allah maha keras siksaannya. Jadi ini godaan namanya, ya. Tadi kalau orang awam, ya, itu sudah mendapatkan bukti-bukti kok tidak mau percaya gitu. Tapi kalau orang khusus itu sudah tersingkap rahasia-rahasia alam gaib, tapi kok lalu itu dipakai untuk mengikuti kemauan nafsu, nah, maka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Mongko setuhune Allah Ta'ala iku aniksa ing wong iku kelawan den owahi tingkae atine lan den dedel sifate kamalat saking karomat lan maqamat. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang itu dengan mengubah perilaku hatinya dengan cara
melepaskan, mencabut sifat-sifat kesempurnaannya yang berupa karomat dan makomat. Yang berupa tadi karomat itu hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang luar biasa, dan makomat tingkat perjalanan rohani yang lebih tinggi. Qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu bangsa sampai dia mengubah sendiri apa yang ada di dalam dirinya. Jadi di sini maksudnya adalah kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah itu sebenarnya tidak akan diubah kecuali kalau orang mengubah tingkah lakunya sendiri. Kalau diubah maka kenikmatannya dicabut begitu. Ini kalau untuk orang khusus. Tapi pengertian dari ayat ini juga bisa kalau kita dalam keadaan buruk, tidak mau mengubah, tidak mau memperbaiki, ya Allah tidak akan memberikan perbaikan. Lan setengah saking adzabullah iku tatkala ning nglakoni dosa cilik mongko ora gelem tobat, mongko dadi israr ing atase saghair. Wallahu a'lam. Di antara siksa Allah itu adalah bahwa orang ketika orang melakukan dosa kecil lalu tidak mau tobat, itu siksa namanya. Karena apa? Karena kalau dosa kecil tidak ditobati, tidak kembali kepada kebenaran, kalau berkali-kali dilakukan, maka yang terjadi adalah israr. Israr itu kembali lagi melakukan kesalahan. Ya, kembali lagi melakukan kesalahan yang kecil. Kalau kesalahan kecil berkali-kali dilakukan, lalu akhirnya akan menjadi besar. Hati menjadi terbiasa, sehingga yang terjadi adalah kesulitan untuk bisa kembali kepada keadaan yang baik. Saya kira begitu untuk malam hari ini. Kita akhiri sampai di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.